Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat 13 dengan perikop belas kasih dalam tindakan nyata yang dibutuhkan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pujian yang syahdu dan agung tetapi tidak dibarengi sikap berkeadilan dan belas kasih adalah ibadah yang kosong. Nabi Amos mengecam keras praktek pengisapan terhadap orang kecil dan miskin lewat berbagai bentuk kecurangan dan manipulasi. Orang kecil dan miskin seolah tidak punya martabat. Bagi mereka yang lebih kaya dan berkuasa, orang kecil dan orang miskin tidak ubahnya seperti komoditas atau alat saja yang bisa dinilai dengan uang dan diperjualbelikan. Karena kurangnya pengetahuan dan sumber daya, orang kecil dan miskin memang seringkali hanya diam saja ketika hak-hak mereka dirampas. Nabi Amos menegaskan bahwa Allah akan menuntut keadilan terhadap mereka yang walaupun tampak saleh, tampak agamis, dan tampak rajin beribadah, namun dalam kenyataannya gemar mencurangi atau menindas orang kecil dan miskin. Seperti Matius, si pemungut cukai yang kaya dan berkuasa, kita pun diundang untuk bertobat dan mengikuti Yesus. Jika selama ini kita tidak memperdulikan orang lemah dan orang miskin, kini saatnya lah untuk berubah. Yesus datang bukan untuk orang yang kuat dan sehat, tetapi untuk orang yang lemah dan sakit. Dengan tegas Yesus mengatakan, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Artinya, ibadat dan persembahan indah yang kita berikan, yang kita sampaikan di atas altar,
tidak akan berkenan kepada Allah bila tidak disertai dengan sikap belas kasih dan kepedulian terhadap yang lemah, terhadap yang sakit, dan terhadap yang miskin. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Semakin kita banyak terlibat, semakin kita dapat mengikuti Yesus lebih dekat. Iman itu berdampak sosial dan ekologis. Artinya, menyatu dalam tindakan mengasihi sesama dan melindungi sesama ciptaan Tuhan, termasuk menjaga keutuhan lingkungan hidup kita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Tuhan, semoga kami berani bertobat dengan semakin terlibat, memperhatikan yang lemah dan miskin, serta merawat lingkungan hidup kami dengan penuh cinta. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.